ada adabnya, diajarin mau tidur bangun tidur ada adabnya, bener kok. Diajarin semua, lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adabnya, nggak nemu agama lain po ngajarin sampai ke kentut. Makanya lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ribut, sampai kentut lu ya, lah enak aja lu kali nyalain gua tuh. Sampai kentut dibahas 4 jenis kentut dalam ilmu fikih, nggak nemu agama lain, cari dah nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Di Islam doang kentut ada 4 jenis. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang, menang suara doang, buet ada. Ada po yang model begitu. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledak aja bau tuh. Yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa, udah kita tahan keluar juga tiup. Nah ada yang model begitu, sering tuh kita ngalamin. Yang keempat ya para kentut ekstrim, suaranya gede baunya juga luar biasa. Bisa bau Pak Ustadz? Bisa, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Nih ilmu diajarin lagi. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, bener. Hukum Islam tuh gampang bang, jangan digampang-gampangin. Mana contohnya? Ayo kita ngaji fikih bentaran po. Air kencing najis gak? Di mana-mana fikih menyatakan air kencing najis. Air sperma najis gak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Kenapa? Kan padahal kan air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja po, nih umpama nih setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang agak ayo? Wow meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali nggak ngapa-ngapa. Ibu 4 kali nggak ngapa-ngapa, memang kagak capek begitu sih deh. Lah po, konsentrasi kita harus full, tenaga harus kuat. Mata merem-meli, kaki pada kiting, semua terkuras, saraf-saraf jadi lemes, disiram pakai air lah seger lagi. Bener po, jangankan kita blaem-blaem. Ya pok, kerja nih abang, kerja pagi jam 6 berangkat, pulang lagi jam 5, capek lelah gerah, disiram pakai air mandi seger nggak? Apalagi habis. Ya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, bener pok. Empok nih waktu Ramadan tahun kemarin empok head halangan mens, berarti nggak puasa nggak sholat, bener kan? Tuh. Kenapa selesai Ramadan kita disuruh mengqadha puasa doang, ganti puasa yang kita tinggal, tapi tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa, bener kan? Kalau kita diwajibkan mengqadha sholat juga ribet po. Umpama empoh halangan 7 hari head, ya kan? Berarti ninggalin sholat sehari 5 kali 7 35 waktu kita tinggalin.
Kenapa yang disuruh kodok puasa doang? Karena puasa cuma 7 hari yang kita tinggal, itu pun kita bayarnya selesai Ramadan, dicicil 1, 2, nggak ngapa-ngapa. Sampai kapan batasnya? Sampai sebelum datang lagi Ramadan. Tuh kalau disuruh bayar kodok sholat juga ribet po. Wah lo jagain darah head aja ribet, tampal suruh tampal kemari. Bener? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya yang pada punya utang nih dikit lagi puasa bayar. Hukum Islam digampang, jangan digampang-gampangin, tapi Allah kasih mudah buat kita. Alhamdulillah. Nih makanya pentingnya kita ngaji biar tahu ilmunya. Nih Isra Mi'raj kan pelajaran buat kita, iman biar mantap. Yang kedua apa? Ayo kita siapkan diri kita, masjid kita cakep gede nih, sholat jamaah luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di masjid nih. Oh saya tahu, saya sering lewat sini. Oh kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya, masih dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, antepin orang baru doyan, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih saja kabur. Biarin orang baru sholat, lambat-lambat dikit gak masalah. Orang baru belajar, Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan, nggak sekaligus. Rasulullah ngajarin dakwanya juga basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Bener? Makanya kita pentingnya sembahyang nih diajarin di sini kita. Apa itu sholat? Dapat kita pelajaran, kita ambil dalam sholat begitu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz saya mau sholat Zuhur ini jam 9 pagi, PA belum waktunya. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar tambah 6 jadi pahala banyak saya. PA-an lagi. Diatur. Kenapa? Disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Allah udah kasih sholat itu batas, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kenapa? Supaya disiplin waktu. Waktu itu kok Masya Allah nih kita hidup kan dibatasin waktu. Bener? Lagi jalanin waktu dibatasin sama waktu, maka Allah sumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Hebatnya waktu di situ. Makanya kita jangan sampai waktu yang Allah kasih kita sia-siakan. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu, lagi jalanin waktu. Waktu kita enggak lama di Indonesia, di dunia enggak lama po. Di kampung Babakan waktu kita emang udah dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nggak tahu. Bahkan Rasulullah bilang jatah umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Segitu doang. Kalau 50 sekarang umur kita berarti apa? Ya tinggalan dikit lagi. Kalau 70 berarti 20 tahun lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, ngikut Nabi tuh contoh 63 doang. Kalau sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Lah harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, embat terus. Sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Nih kita lagi dibatasin waktu, makanya kita lagi ngumpulin amal soleh buat apa? Buat jalanin waktu. Nih waktu nih kita po, napas kita keluar nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang ternyata po. Yang deket dengan kita bang cuma kematian. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi orang neng, tong jangan dah. Manusia mah umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Kyaki. Manusia berarti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati po. Apalagi anti air. Ada orang anti air bang yang nggak pernah kena air wudhu, anti air mati tetep po. Manusia emang gak ada super, yang super mami. Jangan sok kita. Manusia nggak ada yang jago mah ayam. Makanya jangan belagu kita nih semuanya. Emang gak bakalan mati lah.
Jangan ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkau seger, engkau nggak seger banget nih, cucunya duluan berangkat. Ya Allah, ada yang pengen buat minta mati, kagak mati-mati. Padahal udah jadi kembang balik, dibalik aja, makan disuapin, cebok dicebokin, pengen buat mati tuh, enggak mati-mati. Kan yang kesian anak yang repot ngurusin, asal pagi-pagi dikeluarin dari kamar, dijemur depan rumah. Jam 8, setengah 8 diangkat lagi masukin, besok begitu lagi dijemur lagi, setengah 9 dimasukin lagi, sampai lupa ngangkat pernah anaknya nih. Buah-buahnya dikeluarin doang, dijemur di atas balai, buah kok lupa ngangkat kok. Kaget buah lah, angus dah bapak kita, angus. Ada yang pengen mati nggak mati-mati. Jangan kita ngerasa muda, masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati sampai sekarang. Loh, jangan sombong. Aldarisma, Sukmayu, Poppy Mercury masih pada perawan. Mubazir tuh orang perawan mati. Gua jadi malaikat, gue tanggapin ini dari kuburan udah. Ya Allah. Haji Mas Said kenal kok, lakinya Angelina Sondak, 40 tahun, ganteng, kena jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 juga, jantung mati juga. 40, Masya Allah. Ade Namnung, artis badannya gede gemuk tuh, 38, pemain Tawa Sutra, pelawak. Temennya nyusul Budi Anduk, 40 tahun. Ya Allah, kena jantung juga Budi Anduk yang rambutnya keriting. Nyusul lagi temennya tuh yang namanya Olga Saputra, mudaan lagi, 32 Olga po. Habis Olga Jupe, Julia Perez, 37, Jupe umurnya 37, mati juga. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, 40, ganteng, keren, mana jantung juga kok. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya. Saya keduluan sama si Ariel, suwe banget. Pada muda. Maka kita semua pasti bakal pulang, bener po? Nih kita lagi ngumpulin poin nih, semuanya kita bakal pulang. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmat. Nah itu batuk. Ada air hangat apanya? Ya elah masuk lembing ini mulut. Mana kagak ada sedotannya, gelasnya kayak ini. Mana lebih dibukain lagi, ya tega banget. Elah panitia membukaan diri, gelas kagak ada, sedotan kagak ada. Ya elah biasanya kita kokop dah. Ya elah pit, minumnya pit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih air bening. Enak nih minum, kagak kencing, kagak berwarna minum ini. Ada oh apa? Mau madu, madu Bang Tile, obat kuat. Ini obat kuat nggak ada efek sampingnya nih, efeknya pasti ke depan, nggak ke samping lagi. Bu, nih kita nanti bakal pulang semua. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmat. Oh, mana po pulang? Ntar dulu, oh kencing kali. Ya kerja tiris dulu dah. Bu, ngomongin pulang sebenarnya enak bang, orang pulang, bener kan? Allah bahasanya luar biasa indah. Telah pulang ke rahmatullah, kembali berarti pulang. Ngomongin pulang enak bang Lurah. Kapan? Dulu nih zaman kita sekolah SD bang, ada guru galak banget gurunya, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek, hore. Kenapa? Boleh pulang. Pulang enak. Pulang haji enak, orang pulang haji seminggu sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, bahwa kita nanti seminggu lagi akan pulang ke tanah air. Girang banget kok. Kebayang tuh genteng rumah kita,
pulang dijemput di bandara sama keluarga pakai mobil, diarak po, dipasangin petasan, di rumah nyampe nih digelarin kasur empuk banget, kasur baru, duduk pakai gamis, pakai spray, po, asal jadi datang pelukan wangi, hati lo cerita, ada tuh temennya nyampe cerita Mekah, cerita Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang. Pulang enak, apalagi yang enak pulang mudik, enak nggak? Besok lebaran pada pulang mudik enak, tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain mau dia naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan, wah tumpuk 3 nyampe ke Brebes, sampai Tegal nyampe. Kenapa? Karena pulang enak, ketemu sama saudara di kampung, lebaran suasana kampung indah terasa karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di Masjid Al Hidayah, kita semua pada pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak lah, bau besek, bener kan? Setelah kita tinggal di Babakan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini dia main kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat bang. Kok berat? Kenapa masih berat? Di hati masih ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum, maka kita lagi nyari bekal. Apalagi kita udah masuk pertengahan Sya'ban, 14 hari lagi ke depan kita masuk Ramadan, ya po, ya po. Bersyukur kita, ya Allah. Nih ngomongin waktu cepet banget. Rasanya baru kemarin ya Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Waktu emang rada cepet kita lihat. Kita pikir, kita rasa, ya Allah kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Kayak itu bocah baru kemarin gendong anak, baru kemarin jadi anak, sekarang udah gendong anak. Kenapa? Karena waktu cepet. Kita manfaatin nih, kita semuanya pasti bakal nyusul orang-orang yang udah pada duluan berangkat. Manfaatin Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Bersyukur karena kita doa terus po. Rasulullah masuk bulan Rajab angkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Temuin saya ya Allah, temuin kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga masih berdoa begitu, pengen ketemu sama bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur ketemu bulan Ramadan. Ini manfaatin sholat, ajarin kita disiplin waktu. Besok kita puasa diajarin lagi disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum, bener kan? Barang yang halal nih, air fit, air susu, besok puasa siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib, kopi halalnya habis maghrib, kolak halalnya habis, termasuk bini sendiri halalnya habis traweh, habis maghrib nafsu amat po, habis traweh lama dikit waktunya, loh habis maghrib celam-celam doang, assalamualaikum begitu. Bu, diatur disiplin. Makanya Rajab diajarin kemarin kita dilatih supaya puasa sunnah Rajab. Diajarin latihan buat apa? Buat Ramadan nanti dilatih puasa. Orang agak latihan lagi puasa. Wah, ada bocah kampung saya po, bininya galak banget. Bininya galak, puasa bang. Malu mana? Gua tua bangka agak mau puasa lu. Allah. Karena dia takut sama bini ngikut juga puasa pertama. Gua rasain po, sahur banyak buat makan. Allah, jam 3 sore udah oleng. Matanya putih semua. Nggak biasa ngopi, nggak ngopi po, belum dengar palanya po, putih matanya di pinggiran doang, nih hitam pinggiran dikit. Dia jalan ke dapur niat sanle kayak sirup marjan, berorongan kayak sirup ini dia mau minum po, ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma. Nggak biasa puasa. Maka dilatih puasa, disiplin, menahan hawa nafsu. Tuh, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Nih, momentum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat ngajarin kita supaya
jangan mana buktinya? Lihat dalam sholat. Anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia nih. Bercanda sama temen dikeplak, marah. Yang bener lu bercanda, jangan main pala dong, pala. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, ibu bikin KTP di kecamatan, yang dipoto kan kepala. Ada orang babakan KTP-nya gambar dengkul. Kagak. Pala kita nih paling terhormat, paling mulia. Tapi lihat dalam sholat, ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud kok sama pala. Bener? Ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Gak ada apa-apa di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Bener? Sehelai benang yang kita bawa nggak ada. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai sama orang. Makanya nggak ada yang kita bawa. Jangankan harta, pangkat, kedudukan, ya nggak, jabatan nggak ada. Lahir ke dunia sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama ayah Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah, bener juga Ki-Aki ya lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Kalau kita resapi lagunya dalam juga kok ngaji Oma. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya Allah, itu lagu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Buka di YouTube kalau nggak percaya, kan lagu volume ke-12 soneta itu Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Koran dan Quran. Ada lagi lagu cinta di situ diselipin, Citra Cinta. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah. Ya Allah, enak bener kok ngaji Oma lagunya. Nyindir kita sebenarnya kok, nyindir mulu kayak Haji Oma. Man kita aja yang kalau kesindir. Ya Bu, Haji Oma orang cerdas luar biasa. 998 lagu dia karang sendiri. Aransemennya sendiri dikarang. Ya Allah, ada orang buta lewat lagi megang tungkat, dia nggak seberangin, nyebrang jalan tuh Aki-Aki lagunya. Orang mah seberangin jalan, dia kagak, cuma jeliatin orang buta sama dia. Diambil pulpen sama kertas, indahnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Dibikin lagu tuh, gelap bagi dia, terang bagi orang, meraba cuma meraba-raba. Dibikinin lagu, jadi lagu po, satu lagu 15 juta. Bu, Allah hebat kok ngaji Oma. Ada Ki-Aki lagi nyiramin kebon, gua dibikinin lagu, dia interpretasi nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, teng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, cereret, cereret, darah muda. Hebat bener Ki-Aki dong kok ngaji Oma. Ya Allah, jadi lagu sama dia. Bocah ngetrek, naik motor, rem tangan, gua hebat bener. Terinspirasi kok ngaji Oma, cerdas luar biasa Bu, Masya Allah. Itu Haji Tatang temennya, Haji Tatang po, dia dibikinin lagu mau dia, dangdut tatang, dangdut tatang, dangdut tatang, tang 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 tang, dangdut Haji Tatang. Wah,
Hebat bener kok ngaji oma. Deh kagak nemu dah seniman ceramah bisa, nyanyi bisa kok, bahasa Inggris, Arab, Inggris, India dia bisa semua. Hebat itu. Cerdas tuh. Sampai dia mau tidur sama bininya dibikinin lagu, bang. Hebat banget kok ngaji oma. Kemarin saya ceritain dia, ayah Haji Oma tuh hebat, saya bilang gitu. Hebat apa? Itu mau tidur sama bini dibikinin lagu. Lagu apa tuh? Lagu santai. Coba ketik di YouTube, musiknya lagu santai. Dinet celentangan tindi net celentangan tindi net santai, yuk kita santai. Net celentangan tindi net begitu. Ada nya. Coba dah ya, abang agak percaya. Iya kan ya? Net celentangan tindi net ada nya. Ya abang gak percaya dah. Ini apa kurang minum? Begitu. Hebat ngaji oma. Ngaji mah tawa kelibat. Tawa begini tawa. Hebat po, 76 tahun, luar biasa. Kalau nyanyi di Indosiar itu gitarnya kan yang buntung tuh. Yang ujungnya buntung. 15 kilo beratnya. 10 kilo tuh dipanggul-panggul kuat itu po. Begini-gini aja. Agak tahu ya nyari ujung gitarnya. Mana ujung gitar gue nih? Masya Allah, luar biasa. Tuh po, sholat ngajarin kita jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Bener po? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan cuma titipan kok. Jangan bikin kita sombong. Mentang-mentang duit banyak dipanggil kagak nengok. Bener? Mentang-mentang banyak duit jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak kali. Orang pada kesusahan minjem duit di bank, bang harian berkeliling ya. Dia mah pelit banget najong kagak minjemin, amit-amit. Ya po, pangkat jabatan titipan, jangan kita bikin sombong. Mentang-mentang pejabat sombong, bener po? Jangan. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh Fir'aun sombong tuh, dia mentang-mentang jadi raja. Makanya pejabat-pejabat yang sombong anak buah Fir'aun semua. Ya po. Ya alhamdulillah di sini Bapak Lurah kita, Pak Camat pada nyampe. Berarti nggak sombong ya Pak Camatnya? Enggak. Bener po. Makanya semua titipan yang Allah kasih, jabatan, harta, enggak po, pangkat, kedudukan. Makanya hidup yang enak tuh kayak tukang parkir sebenarnya bang. Tukang parkir lihat di mall, mobil banyak banget, mereka bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir nggak sombong dia. Nanti mobil satu demi satu bersih habis sama sekali nggak ada, dia kagak sedih. Bener kan? Tuh tukang parkir kita belajar di situ. Apa yang dimiliki tukang parkir? Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi nggak ngerasa memiliki. Hidup enak begitu. Segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Makanya sholat ngajarin jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Tuh yang kedua pelajaran yang kita ambil. Yang ketiga pelajaran sholat apa? Selesai sholat di Masjid Al Hidayah, selesai sholat salam kanan, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini pelajaran buat kita apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain po. Nabi Adamnya sendirian di sorga kagak betah. Kan sorga sumber kenikmatan bang, diciptain oleh Allah. Sendirian Nabi Adam bengong aja. Nabi Adam galau, bete, gabut. Ditegur sama Allah, ngapa sih Adam bengong aja, bete ya Rob? Diciptakan ibu Hawa, jadi anteng. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Dalam bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan. Disebut atasan karena ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan nggak mau turun ke bawah ya po. Coba empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah. Kan itu atasan sama bawahan harus perlu, bener, saling perlu, bener. Nah, iya jangan sombong. Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Iya dong. Saya ngomong begini nih, ada ibu-ibu bapak-bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya kemari semua. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita ini saling perlu.
Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustadz udah lama begitu. PA ngomong diri. Ini kita saling perlu, Ibu, bener. Makanya simbol kebersamaan kita masjid. Nih Masjid Al-Hidayah simbol demokrasi umat. Di Masjid Al-Hidayah ada aturan, Bang. Aturannya apa? Siapapun masuk Masjid Al-Hidayah buka sendal, copot sepatu. Aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu. Bener kan, Bu? Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid copot sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Pak tuh yang ngomong ada Pak. Tuh. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur, termasuk presiden masuk masjid buka sepatu lah. Pinter anak-anak. Diatur semua. Ustaz masuk masjid lah buka sepatu. Tad. Bener, Bu? Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid, semuanya sama. Nih bicara demokrasi. Kalau udah masuk ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, antepin. Datang dari mana, Bang? Gua dari Kidul, ngadep Ngulon. No, dia dari mana? Dia dari Wetan tuh. Dari Wetan? Iya, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama, Bang, di hadapan Allah kok. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener, Bu? Kacau sholat kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing. Rame, Bang. Indonesia 700 bahasa dipunya. Yang Sunda takbir ke depan pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaunan silaing euy. Keder malaikat. Gua datang lagi teman kita dari Padang. Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Rame. Yang kesian saudara dari Ambon kok. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mati lama-lama dia. Makanya diajarin kita demokrasi lewat masjid. Kalau masuk masjid semua jangan ngomongin soal warna kulit, karena warna kulit kita begini kita kagak pesen. Jangan ribut soal kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen? Kagak mesen. Jangan ngatain orang. Usil buat mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Bener, Bu? Iya, kita pengen kebersamaan, kekompakan di masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah diterapin. Syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Bener? Ini demokrasinya masjid. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, ayo dah. Makmum mah kagak ada aturannya. Makmum. Oh Ustadz, dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Boleh, ketibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah, nggak ngapa-ngapa, tibang makmum. Bacanya nggak fase Pak Ustadz, boleh? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat boleh jadi makmum, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak, bener Pak? Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau Pak. Dulu kejadian Bang, dulu tahun Jebon. Nih kejadian nih, ada 4 orang goblok. Sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh depan imam, gede botak. Kaget imam, tuh tikus jatuh. Batal kan? Temennya yang belakang maksud mau negor, cakep nih, karena nggak tahu ilmunya dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. 2 udah batal. Temennya yang tengah nyikut, lu juga barusan ngomong. 3 udah batal. Nah temen harusnya 1 nyaut, ini dia, dia selamat nyaut, untung gue diem aja. Nah kan PA tuh. Imam gak sembarangan, ada syaratnya jadi imam. Syarat imam bacanya kudu fasih. Tuh pilih yang fasih.
yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu, jangan berang, maju lah, main maju aja. Bindeng nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas orang bindeng. Gue denger bapak lu sakit, unang meninggal, innalillahi, unang meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal, minggir. Yang fase diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat masa apa aja boleh, ketimbang rakyat baru lahir brol, rakyat udah mana nanggung utang negara udah. Nggak sembarangan jadi pemimpin, harus ada pilkada, pilkades, pileg, pilpres, bener pok, dipilih, nggak sembarangan. Yang fase bacaannya imam tuh dalam sholat, pemimpin juga begitu, yang fase ngomongnya cari yang bagaimana fasenya, yang enak, kagak janji-janji doang, bener. Ini belum jadi janji mulu, tenang aja pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata, rata sama air, banjir mulu, bener bang. Yang fase, usah di kampung saya ada 2 orang fase, milih jadi imamnya bagaimana ya dalam sholat? Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk kita bang, pengennya makmum nih kalau sholat. Apa sih pengennya kita? Lu kalau sembahyang jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang, bener kan? Iya, ini mentang-mentang jadi imam sholat, wa ilah ilah po, yang maghrib habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah, makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang meluh. Kenapa? Diomelin sama Rasul, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, dalam sholat nih ya enggak, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah diomelin sama Rasul, ditegor. Mu'adz bin Jabal sholat maghrib habis baca fatihah berjamaah nih, habis baca fatihah baca surahnya Al-Baqarah sampai selesai, ditegor sama Nabi, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Kalau sholat berjamaah jangan begitu, ringankan bacaan. Kalau sendiri nggak ngapa-ngapa, mau 2 juz 3 juz semua kita baca nggak ngapa-ngapa. Lihat dong, bener bu? Tuh makanya jangan panjang-panjang kalau jadi imam biar paham. Begitu juga pemimpin, jangan lama-lama, udah emang aturannya 2 periode ya 2 periode. Iya, panjang-panjangin 2 periode tambah lagi 3 periode, aturannya menyalahi konstitusi yang diatur undang-undang 45, begitu musinya. Udah gantian, jangan lu mulu gitu. Ini bukan kampanye, ini ngikutin aja nih konstitusi. Iya, jangan marah, jangan marah. Kita enak banget mau 3 periode, mana aturannya? Najong amat. Jadi kesono-sono udah po, maklumin namanya juga lagi lapar. Ini ceramah lapar emang begini po, apanya juga kata, wah wajar orang lapar ngawur nggak apa-apa. Nih sama-sama fase Ustadz, alimnya sama, bingung saya milihnya jadi imam. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam sholat, yang tuaan pilih. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, sama. Iya, kemarin habis ulang tahun dia bareng. Wah bingung, udah umurnya sama juga. Ada syarat lagi, ada syarat fikih yang keempat. Kalau umurnya sama juga sepantaran, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil. Ini dia kan CS kental ini, kemana-mana berdua mulum, punya rokok sebatang, karang potes sebelah sampai dia mah udah habis syarat fikih, udah 4-nya habis sama semua. Syarat yang ke-5, ini syarat dari saya doang, saya tambahin ini mak, ini tambahan doang dari saya nih, tambahan doang ya. Pok kalau semuanya sama, umurnya sama, alimnya sama, fasenya sama, tinggalnya barang sama juga. Ini mah syarat yang ke-5 dari saya doang nih, saya tambahin ini ya, nih ya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Dia ada sabaran po, ya pulang ke sana dikunciin pintu, pulang ke sana dikunciin pintu, akhirnya tidurnya di masjid dia. Mana di kolong beduk dia tidur. Ya Allah, makanya kita kepengen ada kebersamaan, kekompakan ya bu. Kita pak berjamaah di masjid, berjamaah pula di masyarakat. Apalagi ini tahun-tahun politik, beda pilihan boleh, marahan jangan, bener? Jangan sentimen, orang memilih mana kek, inilah demokrasi, bener?
Masa orang mau milih diomel-omelin, mbok jangan milih dia, jangan milih dia, jangan biarin, nggak ngapa-ngapa. Mbok besok lu milih caleg siapa? Gue sih milih caleg dia, no, dia kan baik sama gua. Lalu gue sih beda, gue mau caleg yang ono. Ya udah nggak ngapa-ngapa po, mbok lewat sono, ntar saya lewat sini, ntar kita ketemu di ujung, kan cakep urusan. Ya po, rugi kita kalau tiba gara-gara beda pilihan berantem, bener? Lah, iya biarin, beda pilihan boleh, orang kita dilahirkan dari perbedaan, emak bapak kita kan beda, bener po? Udah biasa dengan perbedaan, kita kudu dewasa. Beda boleh, marahan jangan. 5 jari 5-5-nya beda tuh, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda semua nih tuh, tapi dia kompak, bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo dah, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit, bener bu? Enggak sakit. Maka 5-5-nya beda. Ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya apa? Pejabat. Siapa nih jempol? RT, RW, lurah, kadus, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, alhamdulillah. Nah ini namanya telunjuk. Siapa dia? Telunjuk ini simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi, maka simbolnya dia telunjuk. Bang, no, madrasah bangun di sono ya. Kalau orang kaya yang nunjuk, itu madrasah cepet rapi. Orang kaya. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan, kita ditekuk orang. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Beda orang kaya lagi kumpul bareng aja nih, orang kaya kentut, orang kaya pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak ya, alhamdulillah pak. Bapak bisa kentut udah, alhamdulillah, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, po abis kita dibully. Setan lu, mau bangke banget lu, nggak punya adab lu, kentut sembarangan aja, pindah sono pinggir kali, diusir. Orang kaya telunjuk. Ya, ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, jari tengah nih dia. Kenapa jari tengah? Adanya di tengah, netral. Kesono enggak, kemari enggak, netral nih Pak Polisi sama Pak TNI. Netral Pak, netralnya netral, tengah-tengah ya, tengah-tengah netral. Oke, netral. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Simbolnya jari manis. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. Nih emak-emak, kelingking dia simbolnya bang. Kecil tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia. Fleksibel ini. Hidung masuk, kuping masuk ya po. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, sodoknya pakai kelingking, nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Nih biar kecil-kecil jangan macem-macem. Nih laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia, dan macem-macem. Wah, kompak bersatu. Hati-hati, ada kelemahan. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi? Ibu Hawa kok yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam tayang, enak ini tayang, tuapin ya, dirayu-rayu Nabi Adam po. Ayo Nabi Adam makan buah huldi karena rayuan Ibu Hawa, dirayu sama iblis. Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo ayang beb, mam dong tayang, mam, akhirnya kemakan po, buah huldi nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Kalau nggak cahaya antar pegang dah pulang. Leher laki empok pegang. Tanya pelan-pelan, bang ini buah huldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher bang, dia nyangkutnya di dada. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang nih. Tanya, bisikin, neng ini buah huldi neng ya? Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Masya Allah, kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang kelingking. Kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah. Tunjuk orang kaya, empuan asal niat duit udah begini aja nih. Bukannya matre po, udah bawaan lahir. Itu kodrat perempuan begitu, lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan.
Cemburunya bisa hilang karena ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya. Yang nggak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial ini. Lah kok duit sial? Iyalah, gua udah umpetin masih ketahuan sama lu. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan biar rukun. Alhamdulillah. Ayo kita persiapkan diri. Masya Allah, jam 12 lewat udah. Udah, bu, udah jam 12 lewat 10 po. Ini hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal ini. Bener, udah ganti hari ganti tanggal ini. Ini ceramah terpanjang sedunia ini. Ceramah dari hari Kamis sampai hari Jumat ini. Ya Allah, udah lapar banget ini Pak PRT, PRW. Makanya lewat Isra Mi'raj. Ayo po, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Mudah-mudahan ayo kita diberikan sehat walafiat. Ramadan besok Allah kasih rezeki banyak yang halal, yang barokah, supaya kita bisa taat ibadah, mengisi Ramadan dengan sempurna, puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail. Dan di bulan Sya'ban ini masih ada kesempatan buat kita. Ayo kita bersilaturahim dengan yang masih hidup, dengan saudara, biar jaga kebersamaan, jaga kekompakan, kerukunan, silaturahim jaga, baik dengan yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Bu, Sya'ban ini bulan roah, maka kita kirimin arwah buat siapa? Almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita. Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban datang ziarah ke pemakaman yang namanya pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Apa yang dibaca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Maka kita dianjurkan bulan roah kita ngirimin doa untuk para almarhumin, emak bapak kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat.